Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggi, absen 7. Nama saya Nova Yuira, absen 21. Dari kelas 12 Listrik 1 SMK Berantas Karangkates. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai PLC Omron. PLC adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar, seperti sensor, relay, dan kontaktor. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengoperasikan PLC adalah ladder, yang hanya berisi input, proses, output. Disebut ladder karena bentuk tampilan bahasa pemrogramannya memang seperti tampilan tangga. 1. PLC Omron CPM1A. Menurut National Electrical Manufacture Association atau NIMA, PLC adalah suatu alat elektronika digital yang menggunakan memori yang diprogram untuk menyimpan instruksi dari fungsi logika, sekuensial, pewaktu, pencacah, dan aritmatika untuk mengendalikan mesin dari suatu proses. PLC Omron CPM1A tipe PLC yang memiliki kecepatan tinggi dirancang untuk operasi kontrol yang memerlukan jumlah I atau O 10-100 buah I atau O. PLC ini memiliki kemudahan dalam penginstalan, pengembangan, dan pemasangan sistem. 2. Struktur memori PLC Omron CPM1A. Beberapa bagian dalam memori PLC Omron CPM1A memiliki fungsi khusus. Daerah terdiri atas A. Daerah IR. Memori ini berfungsi sebagai tempat menyimpan status keluaran dan masukan PLC. B. Daerah SR. Digunakan sebagai fungsi pencacah. C. Daerah TR. Untuk menyimpan data hingga batasan return saat dipindahkan ke subprogram selama proses eksekusi program. D. Daerah HR. Untuk menyimpan data dan tidak akan hilang meski PLC telah dilepas dari catu daya atau PLC telah dimatikan karena menggunakan baterai. E. Daerah AR. Untuk menyimpan bit-bit kontrol dan status flag. F. Daerah LR. Untuk pertukaran data saat dilakukan konelsi atau hubungan dengan PLC yang lain. G. Daerah pewaktu atau pecacah. Untuk menyimpan data nilai pewaktu atau pencacah. H. Daerah DM. Berisikan tentang data-data yang terkait pada pengaturan komunikasi dengan komputer dan data saat terdapat kesalahan. 3. Karakteristik PLC. Alasan utama pembuatan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol yang berbasis relay. PLC memiliki berbagai macam ciri atau karakteristik PLC, antara lain sebagai berikut. A. PLC memiliki suatu sistem berbasis mikroprosesor yang memiliki fungsi-fungsi dan fasilitas utama dari sebuah mikrokomputer. B. PLC diprogram melalui programming unit yang dapat berupa terminal komputer dengan VDU atau Video Display Unit dan keyboard atau dengan terminal portable khusus atau mirip kalkulator dengan tampilan LCD. Pada saat ini, PLC dapat diprogram melalui PC. C. PLC mengontrol suatu alat berdasarkan status masukan atau keluaran suatu alat dan program. 4. Fungsi-fungsi PLC. Secara garis besar, fungsi PLC dapat dibagi menjadi dua macam. A. Fungsi umum PLC. Fungsi umum PLC dapat dibagi menjadi dua macam. 1. Sequential control. PLC dapat memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial.
PLC menjaga agar semua langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. 2. Monitoring plan. PLC mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya, nilai yang sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut pada operator. B. Fungsi khusus PLC. Fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke CNC atau Computerized Numerical Control. PLC dapat memberikan input ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya. CNC dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, dan molding. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.